Bentar, Be. Ganti baju dulu. Buru ganti. Yuk, guys. Yuk. Oke. Muat ya. Telat nih. Ada Lila. Yang dipanggil namanya untuk kepadatan yaitu Aupa dan Raja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sekolah pukul 7.00 dimanapun rumah kalian berada. Silakan up hanya satu. Ruang sekolah ini mungkin terlihat biasa, deretan meja dan kursi, papan tulis yang kadang penuh coretan, serta jendela yang jadi jalan masuk cahaya pagi. Tapi di balik semua itu, ada begitu banyak cerita yang pernah hidup di dalamnya. Dan suatu saat nanti, kursi yang kita tempati akan diisi oleh orang lain, papan tulis akan kembali bersih, dan suara kita mungkin tak lagi ada di ruangan ini. Tapi kenangan tentang kelas ini, tentang kebersamaan, tawa, dan cerita kecil yang terjadi setiap hari akan tetap tinggal, menjadi bagian dari perjalanan yang gak akan terulang dengan cara yang sama. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Kantin sekolah ini selalu ramai dengan cerita yang gak pernah sama setiap harinya. Di antara suara piring, gelas, dan obrolan yang saling bersahutan, ada satu momen sederhana yang entah kenapa terasa berbeda. Saat seorang siswi berdiri di depan penjual, memilih makanan dengan ragu-ragu kecil sambil sesekali tersenyum. Di sudut lain, tawa teman-teman bercampur dengan aroma makanan yang hangat, menciptakan suasana yang penuh kehidupan. Kantin ini bukan cuma tempat untuk mengisi perut, tapi tempat di mana banyak perasaan lewat tanpa perlu diungkapkan. Kadang cuma lewat pandangan singkat atau senyum kecil yang cepat berlalu. Karena pada akhirnya, kantin sekolah ini bukan sekedar tempat membeli makanan, tapi tempat di mana cerita-cerita sederhana terasa jauh lebih berarti dari yang terlihat. Lapangan sekolah ini mungkin terlihat biasa bagi orang lain, cuma tanah luas dengan garis yang mulai sedap. Tapi buat kita, disinilah banyak cerita dimulai. Di sini, kita belajar arti kebersamaan, teriak bareng, ketawa-ketawa beban, sampai saling nyalahin tapi ujung-ujung tetap main bareng lagi. Tiap lari, ngejar bola bukan cuma soal permainan, tapi tentang semangat yang gak mau kalah. Kami jatuh dengan bangkit, pergi tanpa banyak drama. Keringat yang jatuh di lapangan ini jadi saksi kalau kita pernah berjuang, walau cuma untuk sebuah gol sederhana. Karena pada akhirnya, lapangan sekolah ini bukan sekedar tempat bermain, tapi tempat di mana kita pernah merasa hidup sebebas-bebasnya tanpa takut kehilangan apapun.
Taman sekolah ini selalu punya caranya sendiri untuk terasa hidup. Di bawah rindangnya pohon dan bangku-bangku sederhana, suara tas siswi yang saling ngobrol jadi musik yang gak pernah gagal bikin suasana hangat. Mereka duduk berdekatan, saling cerita tentang hal-hal kecil, tentang hari ini, tentang perasaan yang kadang gak bisa dijelaskan, sampai mimpi-mimpi yang masih malu untuk diucapkan keras-keras. Mungkin suatu saat nanti, bangku ini akan ditempati orang lain, dan suara tawa itu akan tergantikan. Tapi kenangan tentang hari-hari di taman ini, tentang obrolan yang terasa sepele tapi berarti, akan tetap tinggal. Di sudut sekolah, ada tempat sederhana yang dipenuhi tanaman, tanah yang dirawat, daun-daun yang tumbuh pelan, dan suasana yang terasa lebih sejuk dari bagian lain. Tempat ini mungkin terlihat biasa, tapi bagi sebagian siswa, terutama setelah bermain sepak bola, disinilah lelah menemukan tempatnya. Di antara tanah dan tanaman yang tumbuh, ada ketenangan yang berbeda. Tempat ini seperti mengajarkan bahwa setelah lelah berjuang, kita juga butuh berhenti sejenak, mengatur napas, dan menikmati hasil dari usaha yang sudah dilakukan, meski hanya dalam bentuk rasa lega. Tapi tak sekalipun kisahku pernah kau bantah. Cerita kita tak jauh berbeda. Oh yuk, yuk. Tapi tak lalu Pas tugasnya lagi, kita bilangin aja yuk ke Bu Rizka. Yuk. Mancing? Iya. Di belakang? Iya. Oke, kesana.
Kantor BK di sekolah seringkali dipandang sebagai tempat yang menegangkan. Ruangan yang identik dengan kesalahan, pelanggaran, dan panjangan yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Pintu yang terlihat biasa itu seakan menyimpan banyak cerita yang tidak semua orang ingin alami. Waktu di dalam kantor BK mungkin terasa berat, tapi seringkali justru menjadi titik balik. Kata-kata yang terdengar sederhana bisa membekas lama, dan teguran yang terasa keras bisa jadi bentuk kepedulian yang tidak selalu disadari saat itu juga. Karena pada akhirnya, kantor BK bukan sekedar tempat untuk menegur, tapi tempat di mana seseorang diberi kesempatan untuk memperbaiki, memahami, dan melangkah menjadi versi diri yang lebih baik.